Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria bernama Badrun. Seorang buruh kasar yang setiap harinya bergelut dengan debu, panas matahari, dan beban berat. Tubuhnya yang kekar namun kelelahan tak pernah tampak menyerah meski ujian kehidupan seakan tak berhenti menghampiri. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, pekerjaan yang kerap dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Namun, bagi Badrun, pekerjaan ini adalah kehormatan, sumber rezeki halal untuk keluarganya, dan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Badrun sudah bersiap meninggalkan rumahnya yang sederhana. Ia selalu pamit kepada istrinya, Maryam, dan kedua anaknya, Hasan dan Fatimah, dengan senyum hangat di wajahnya. Di tengah segala keterbatasan, Badrun selalu menanamkan satu keyakinan kepada keluarganya. Lelah ini akan menjadi manis jika kita niatkan karena Allah. Semua yang kita lakukan, jika lillah, akan menjadi berkah. Kalimat itulah yang terus diulangnya setiap hari, meski tubuhnya semakin renta digerus waktu. Di tengah-tengah pekerjaan, Badrun seringkali berhenti sejenak meneguk air dari botol plastik yang dibawanya dari rumah. Peluhnya bercucuran, membasahi kaos lusuh yang dipakainya. Di saat-saat seperti ini, ia sering memandang jauh ke cakrawala, memikirkan keluarganya, terutama anak-anaknya. Ia berjuang bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Hasan dan Fatimah, agar mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih baik dan tidak harus menjalani hidup seberat dirinya. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Badrun harus menghadapi kenyataan bahwa pekerjaannya semakin tak menentu. Kadang, proyek yang ia kerjakan selesai lebih cepat dari yang diperkirakan, dan seringkali ia harus menganggur berminggu-minggu sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Ketika itu terjadi, tabungannya yang tipis perlahan habis, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Namun, di tengah kesulitan ini, Badrun selalu berusaha untuk bersabar dan tetap mengingatkan keluarganya untuk percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita harus tetap bersyukur, Maryam, kata Badrun suatu malam ketika mereka hanya makan nasi dan garam untuk makan malam. Banyak yang di luar sana tidak punya apa-apa. Setidaknya kita masih diberi kesehatan, masih bisa bekerja, dan masih punya anak-anak yang sehat. Maryam tersenyum pahit meski hatinya teriris. Ia tahu suaminya berusaha keras untuk menenangkan dirinya, meskipun sebenarnya Badrun juga sangat lelah. Dalam diam, Maryam berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada suaminya dan membuka pintu rezeki bagi keluarga mereka. Hari demi hari berlalu dan tantangan semakin berat. Hasan, putra sulung mereka, tiba-tiba sakit parah. Awalnya hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan kondisinya memburuk. Dokter mengatakan bahwa Hasan membutuhkan perawatan intensif, namun biaya rumah sakit sangat besar. Badrun yang sebelumnya selalu optimis, kali ini tampak sangat terpukul. Semua uang yang ia kumpulkan dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun nyaris habis untuk membiayai pengobatan Hasan. Di tengah keputusasaan ini, Badrun mulai merasakan goyahnya iman. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua lelah yang ia jalani selama ini benar-benar akan terbayar? Apakah ucapannya selama ini tentang niat karena Allah benar adanya? Mengapa ujian datang bertubi-tubi, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga? Pikiran-pikiran ini menghantuinya setiap malam. Suatu hari, ketika Badrun sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit setelah menjenguk Hasan, hujan turun deras. Ia menepi di bawah pohon besar, menatap langit yang gelap. Di tengah dinginnya malam, air matanya perlahan jatuh, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Di saat itulah, ia merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuasaan Allah. Ya Allah, aku lelah, bisik Badrun dalam tangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua jalan rasanya tertutup. Tapi aku tahu, Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Mu. Berilah aku kekuatan untuk tetap bertahan. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Seorang teman lama Badrun, yang sudah lama tidak bertemu dengannya, datang ke rumahnya membawa kabar gembira. Temannya itu menawarkan Badrun pekerjaan baru yang lebih baik di kota. Meski pekerjaan itu tetap sebagai buruh, namun bayarannya jauh lebih layak, cukup untuk menutupi biaya pengobatan Hasan dan kebutuhan keluarganya. Badrun terdiam sesaat. Dalam hatinya,
Ia merasa ini adalah jawaban atas doanya selama ini. Lelahnya memang belum sepenuhnya terbayar, tapi ia mulai melihat secercah harapan. Ia menyadari bahwa Allah selalu punya cara untuk memberikan pertolongan, bahkan di saat manusia merasa sudah di titik terendah sekalipun. Namun sebelum Badrun bisa memulai pekerjaannya yang baru, sebuah ujian besar datang. Ujian yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Badrun menatap langit yang cerah di pagi hari ketika ia bersiap untuk pergi bekerja di tempat barunya. Hati kecilnya kembali dipenuhi oleh harapan setelah sekian lama terombang-ambing oleh kekhawatiran dan kesedihan. Namun, sebelum ia sempat melangkahkan kakinya keluar pintu, sebuah suara memanggilnya dari dalam rumah. Pak Hasan, Pak!" Suara Maryam terdengar lirih, namun mengandung kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Badrun berlari masuk ke kamar Hasan dan mendapati anak sulungnya terbaring pucat. Napas Hasan tersengal-sengal, tubuhnya semakin lemah. Tanpa pikir panjang, Badrun segera menggendongnya menuju rumah sakit, diiringi Maryam yang tak berhenti berdoa sepanjang jalan. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung membawa Hasan ke ruang perawatan darurat. Waktu terasa begitu lambat saat Badrun dan Maryam menunggu di luar. Setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan bagi mereka berdua. Badrun menggenggam tangan istrinya erat, berusaha memberi kekuatan, meski hatinya sendiri terasa remuk. Dalam hatinya, ia terus berdoa, memohon agar Allah menyelamatkan anaknya. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan dengan ekspresi serius. Badrun segera berdiri, hatinya berdebar keras. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanyanya penuh harap. "Hasan dalam kondisi kritis, Pak," jawab dokter dengan hati-hati. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sekarang semuanya tergantung pada kondisi tubuh Hasan sendiri. Kami akan terus memantau keadaannya, namun kami sarankan untuk terus berdoa." Mendengar kata-kata itu, dunia seakan runtuh bagi Badrun. Ia merasa berada di jurang kehancuran, antara putus asa dan keinginan untuk tetap percaya. Hatinya berkecamuk hebat. Apakah ini akhir dari segala perjuangannya? Apakah semua lelah yang ia jalani, semua keringat yang ia curahkan, tidak akan terbayar? Ia merasa ujian ini terlalu berat, jauh melampaui apa yang bisa ia tanggung. Namun di tengah pergulatan batinnya, teringatlah ia pada kata-kata yang selalu ia ucapkan kepada anak-anaknya. Semua lelah ini akan berubah manis jika diniatkan karena Allah. Seolah tersadar dari kebimbangan, Badrun kembali meneguhkan hatinya. Ia duduk di kursi rumah sakit, menundukkan kepala dan berdoa. Doanya kali ini lebih panjang dan lebih dalam dari biasanya. Ia tidak lagi meminta agar Hasan segera sembuh. Sebaliknya, ia meminta kepada Allah kekuatan untuk menerima apapun yang akan terjadi. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Yang Maha Kuasa. "Ya Allah," bisik Badrun dalam hati, "aku tahu Engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami. Jika Hasan memang harus pergi, maka aku ikhlas. Tapi jika Engkau masih memberikan kesempatan, aku mohon, beri kami kekuatan untuk terus bertahan. Segala lelahku ini aku niatkan hanya untuk-Mu." Beberapa hari berlalu, keadaan Hasan sempat memburuk, membuat Badrun dan Maryam hampir kehilangan harapan. Namun, perlahan tapi pasti, kondisi Hasan mulai membaik. Dokter takjub melihat kemajuan Hasan yang begitu cepat. Meski masih lemah, Hasan menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. "Ini keajaiban," kata dokter suatu hari kepada Badrun dan Maryam. "Anak kalian sangat kuat dan dia pasti berjuang keras untuk sembuh." Air mata Maryam tak bisa terbendung. Badrun hanya bisa tersenyum sambil mengucap syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah buah dari doanya, dari keyakinannya yang tak pernah goyah meski badai kehidupan terus menghantam. Lelahnya, air matanya, dan semua perjuangannya akhirnya mulai terbayar. Setelah beberapa minggu, Hasan dinyatakan sembuh total dan bisa kembali ke rumah. Badrun pun segera memulai pekerjaan barunya. Meski masih bekerja sebagai buruh, kini ia merasa jauh lebih tenang dan bersyukur. Penghasilannya cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga, dan yang terpenting, ia masih memiliki keluarganya yang utuh dan sehat di sampingnya. Suatu malam setelah pulang bekerja, Badrun duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Hasan dan Fatimah terlihat ceria, bermain dan tertawa riang di sampingnya. Maryam menyiapkan teh hangat untuk suaminya.
sementara senyum hangat menghiasi wajahnya. Badrun memandang mereka dengan rasa syukur yang meluap di dalam dadanya. Ia teringat kembali pada perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari setiap tetes keringat hingga setiap doa yang ia panjatkan. Kini, ia mengerti sepenuhnya makna dari apa yang selalu ia katakan, bahwa lelah yang diniatkan karena Allah pada akhirnya akan terbayar, bukan selalu dengan harta atau kekayaan, tapi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang jauh lebih berharga. Lelah Badrun mungkin tak akan pernah benar-benar selesai, karena hidup akan selalu memberikan tantangan baru. Namun, kini ia tahu bahwa setiap ujian hanyalah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia paham bahwa dalam setiap lelah, ada kesempatan untuk meraih ridhonya, dan dalam setiap cobaan ada rahmat yang tersembunyi. "Pak, kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Fatimah sambil memandang ayahnya dengan polos. Badrun mengusap kepala anaknya sambil tersenyum lembut. "Ayah sedang bersyukur, nak. Lelah ayah hari ini terbayar karena bisa melihat kalian semua sehat dan bahagia." Fatimah mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi suatu hari nanti ia pasti akan mengerti bahwa hidup ini adalah tentang perjuangan, tentang keikhlasan, dan tentang keyakinan bahwa semua lelah akan terbayar jika niat kita benar. Perjuangan hidup yang berat dan melelahkan akan selalu membawa hasil yang manis jika dijalani dengan ikhlas, sabar, dan penuh keyakinan kepada Tuhan. Setiap tetes keringat dan ujian yang dihadapi bukan hanya soal mencari materi, tetapi juga mendekatkan diri kepadanya. Keikhlasan dalam menghadapi kesulitan dan kerelaan untuk menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan akan membawa berkah yang lebih berharga daripada sekadar kekayaan, yaitu kebahagiaan dan ketenangan hati. Sebesar apapun tantangan hidup, tetaplah percaya bahwa ada hikmah dan rahmat yang menanti di baliknya.